Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami pembelajaran serta diberikan kelancaran dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, memahami syarat atau sifat dua bangun yang kongruen dan sebangun, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan kekongruenan dan kesebangunan. Nah, apa itu kekongruenan? Jadi, dua benda dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Adapun syarat kekongruenan itu, yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Lalu, yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Lalu selanjutnya, apa itu kesebangunan? Jadi, dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Adapun syarat kesebangunan itu, yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Lalu, yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding. Supaya kalian bisa lebih memahami ini, Ibu akan kasih kalian contoh di slide selanjutnya. Nah, misalkan kita punya tas, ada tas yang pertama dan ada tas yang kedua, bentuknya sama dengan tas yang pertama, warnanya juga sama, tapi ukurannya lebih kecil. Kemudian ada tas yang ketiga, bentuknya sama tapi warnanya berbeda, ukurannya juga sama dengan tas yang pertama. Katakan ini tas A, yang ini tas B, dan yang ini tas C. Di antara tiga tas ini, yang kita sebut tas yang kongruen adalah tas yang pertama atau tas A dan tas yang ketiga atau tas C. Karena bentuknya sama, ukurannya juga sama, warnanya tidak berpengaruh. Selanjutnya, contoh sebangun. Ibu punya persegi panjang, katakan ini persegi panjang A dengan panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Selanjutnya, Ibu juga punya persegi panjang, katakan ini persegi panjang B dan panjangnya 5 cm dengan lebar 3 cm. Oke, tadi syarat sebangun itu apa? Syarat sebangun itu sudut-sudutnya bersesuaian ya, bersesuaian sama. Karena di sini persegi panjang, sudah pasti sudut-sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Berarti syarat yang pertama itu terpenuhi ya. Nah, syarat yang kedua, sisi-sisinya sebanding. Coba kita buktikan. Yang pertama, Ibu punya panjang A. Panjang A dia berbanding dengan panjang B. Nah, panjang A itu berapa? Panjang A itu 10 cm dan panjang B itu 5 cm. Jadi, 10 dengan 5 itu sama-sama bisa dibagi 5. Maka, hasilnya adalah 2/1. Atau bisa kita tulis 2 berbanding 1. Dan pada lebar A, dia berbanding dengan lebar B. Lebar A berapa? Lebar A itu 6 cm dan lebar B itu 3 cm. 6 dengan 3 itu sama-sama bisa dibagi 3, maka hasilnya sama dengan 2/1. Atau bisa kita tulis 2 berbanding 1. Next, ini masih contoh ya. Kongruen tadi apa?
Kongruen itu bentuk sama, ukuran sama. Kalau sebangun itu bentuk sama, ukuran beda. Jadi, coba kalian perhatikan bangun-bangun datar di bawah ini. Nah, poin pertama ini sudah jelas ya, kongruen. Pada poin 2 ini sebangun. Dan pada poin 3 ini tidak kongruen dan juga tidak sebangun karena dia tidak memenuhi syarat-syarat yang ada atau bentuknya berbeda, ukurannya juga berbeda. Kita masuk ke sifat-sifat kongruen dan sebangun. Kalau kongruen itu sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Kalau sebangun itu sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang bersesuaian itu sebanding. Untuk simbol kongruen dan sebangun seperti itu ya. Nah, kongruen sudah pasti sebangun, sedangkan sebangun belum tentu kongruen. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Tentukan panjang EF. Kalian perhatikan segitiga di samping. Sebenarnya itu segitiganya sama, cuman posisinya aja yang berbeda. Yang satu itu diputar ya. Jadi, kalian masih ingat kongruen tadi? Itu yang pertama sudut sama besar. Dan yang kedua, sisi sama panjang. Kita bisa lihat letak sudutnya. Dan sudutnya juga sama ya. Ada sudut alfa dan sudut beta. Ini sudah tidak perlu kita buktikan lagi ya. Berarti syarat yang pertama itu terpenuhi. Syarat yang kedua tadi sisi sama panjang. Yang ditanya itu sisi EF. Sisi EF itu dia letaknya di mana? Letaknya di antara sudut alfa dan sudut yang tidak ada keterangannya. Tinggal kita cari di segitiga yang pertama. Mana sisi yang letaknya di antara sudut alfa dan sudut yang tidak ada keterangannya? Berarti sisi AB. Jadi, sisi EF ini sama dengan sisi AB karena AB sudah diketahui yaitu 6 cm, maka nilai EF juga 6 cm. Contoh 2. Diketahui jajar genjang ABCD sebangun dengan EFGH. Tentukan nilai X. Jadi penyelesaiannya, nilai X itu bisa kita tulis sisi FG. Sekarang kita akan membandingkan. Kalau ibu tulis FG itu bersesuaian dengan BC karena letaknya sama-sama di sebelah kanan. Jadi sama dengan GH per CD. Kenapa ibu tulis GH dulu yang di atas? Karena di sini tadi kan ibu mulainya dari FG. FG itu dari jajar genjang yang kecil atau yang di sebelah kanan. Berarti mulainya dari sebelah kanan baru ke sebelah kiri atau jajar genjang yang besar. Lalu kita masukkan nilainya, di mana FG itu sama dengan X, kemudian BC itu sama dengan 8, dan GH itu sama dengan 3. Dan CD itu adalah 12. Kalau sudah seperti ini, maka kita kalikan silang, di mana X dikali 12 adalah 12X, dan 8 dikali 3 itu sama dengan 24. Berarti X sama dengan 24 dibagi 12, X sama dengan 2. Jadi X-nya adalah 2. Sebagai bahan evaluasi, silahkan kalian identifikasi sebanyak mungkin apa yang telah kita pelajari pada hari ini dan kumpulkan via Google Classroom. Dari Ibu, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.